Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Resti Pangestuti. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan para pihak yang ada di hukum acara pidana. Nah, untuk memudahkan dalam mempelajari para pihak dalam hukum acara pidana, maka dalam pembahasan ini akan dibedakan para pihak ke dalam dua bagian, yaitu para pihak karena kewenangan dan juga para pihak karena keadaan. Yang pertama, para pihak karena kewenangan meliputi 1. Penyelidik, 2. Penyidik, penyidik pembantu, penyidik PNS, ketiga hakim, keempat jaksa dan penuntut umum, yang kelima panitera, dan yang terakhir advokat. Nah, selanjutnya yaitu para pihak karena keadaan meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, 2 saksi, dan yang terakhir ahli. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama kita akan membahas penyelidik dan penyidik. Penyelidik dan penyidik dalam hukum acara pidana adalah dua hal yang sama sekali berbeda, namun seringkali gagal dibedakan oleh mereka yang tidak belajar hukum acara pidana. Penyelidik adalah penjabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan yang tertera dalam pasal 1/4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yaitu penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang berwenang oleh undang-undang ini untuk dilakukan penyidikan. Tertera dalam pasal 1/1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam penyidik itu ada yang namanya penyidik pembantu dan juga penyidik PNS. Yang mana penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1/3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Tertera pada pasal 1 angka 5 PP atau Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2012. Kemudian jaksa dan penuntut umum. Jaksa dan penuntut umum adalah dua istilah yang sering kali dipakai secara bergantian walaupun sebetulnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Namun, biasanya kebanyakan orang menyebutkan jaksa penuntut umum, padahal jaksa dan penuntut umum itu satu hal yang berbeda. Untuk penjelasannya sendiri itu, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tertera pada pasal 1/6 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang mana penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, yang tertera pada pasal 1/6 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbedaan di antara keduanya adalah terkait dengan fungsinya dan kewenangannya, yang mana penuntut umum melaksanakan penuntutan sedangkan jaksa melaksanakan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya adalah hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yang tertera pada pasal 1/8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang dimaksud dengan mengadili ini adalah serangkaian kegiatan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1/9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, selanjutnya yaitu panitera. Panitera pengganti menyelenggarakan fungsi, yaitu 1. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan, 2. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan, 3. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan, 4. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara berurutan, kelima. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi. Dan terakhir yaitu pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda sesuai dengan jenis perkara untuk diteruskan kepada panitera muda hukum.
Kita akan membahas terkait dengan advokat dan penasihat hukum. Penjelasan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam pasal 1/1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Yang mana penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang memberi bantuan hukum yang tertera dalam pasal 1/13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan para pihak karena keadaan yang meliputi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Sebelumnya, para pihak karena keadaannya itu adalah para pihak dalam hukum acara pidana yang tanpa dikehendaki atau karena posisinya langsung maupun tidak langsung menjadi para pihak dalam hukum acara pidana. Tersangka, terdakwa, dan terpidana adalah istilah resmi yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketiganya sering dipergunakan secara bergantian, padahal ketiganya merupakan tiga istilah yang sama sekali berbeda dan tidak dapat dipergunakan secara acak karena istilah tersebut juga terkait dengan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Yang mana tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tertera pada pasal 1/14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yaitu terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Yang terakhir yaitu terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap yang tertera pada pasal 1/32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dialami sendiri, yang tertera dalam pasal 1/26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Larangan sebagai saksi dapat dilihat dalam pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberikan kepada 1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa. Yang kedua, saudara dari terdakwa, saudara ibu atau bapak juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa. Yang ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun yang sudah bercerai. Yang keempat, seseorang karena jabatannya mengundurkan diri sebagai saksi. Nah, yang terakhir yaitu ahli. Di dalam pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan secara garis besar ahli diberikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu ahli kedokteran kehakiman dan ahli lainnya, atau tidak ada penjelasan tambahan mengenai ahli lainnya dan bagaimana standarisasi ahli. Nah, dari sini terkait dengan para pihak dalam hukum acara pidana itu sendiri, di situ terdapat juga larangan para pihak dalam hukum acara pidana. Nah, itu tadi teman-teman semua yang merupakan para pihak yang ada di hukum acara pidana. Untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman semua yang menyaksikan video saya barusan bisa riset-riset di Google ataupun di sumber manapun terkait dengan para pihak yang ada di hukum acara pidana. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.